وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di subuh hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan di hari-hari yang mulia, yaitu di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana sebentar lagi kita akan menjumpai hari raya Idul Adha, yang sebelumnya ada hari Tarawih atau hari Tasu'a setelahnya, atau disebut dengan hari Arafah. Maka alangkah bagusnya bagi kita untuk melakukan ibadah puasa di tanggal 8, ibadah puasa di tanggal 9 hari Arafah, di hari raya melaksanakan ibadah kurban, bukan puasa, tapi ibadah kurban. Maka di sini sedikit kita menyinggung dan membahas untuk mengetahui bagaimana apa yang terkait dengan ibadah kurban tersebut. Pertama adalah berkaitan dengan hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi kurban ini hukumnya bagi kita muslimin muslimah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan Inna a'tainaka al-kautsar Fasalli li rabbika wanhar. Biasanya perintah dalam Al-Quran itu wajib. Kalau ada kalimat perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan kewajiban bagi kita. Allah perintahkan salatlah kalian dan sembelihlah hewan kurban. Tapi ayat firman Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan hadis Nabi SAW yang menguatkan bahwa ternyata perintah Allah dalam Al-Quran itu menunjukkan amal sunnah, bukan wajib. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Ini sebuah penjelasan bagi kita. Diperintahkan oleh Allah kepadaku untuk melakukan kurban, kata Nabi. Kalau kurban itu bagi Nabi wajib tiap tahun. Tapi bagi kalian, kata Nabi, hukumnya sunnah. Jadi ada memang hukum itu khosois khusus hanya untuk baginda Nabi SAW. Contohnya bersiwak ketika sholat. Bagi Nabi itu wajib, bagi kita sunnah, itu khusus bagi Nabi. Tapi ada juga dalam menikah Nabi boleh lebih dari 4. Kita cukup hanya sampai 4 saja. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada baginda. Nah, dalam ibadah kurban ini hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah per individu pada setiap orang muslimin muslimah. Dan apabila mereka itu berkeluarga,
Misalnya ada istri, ada anak 3, ini pun semuanya berkorban cek sapi, kebanyakan keluar. Maka cukup kata ulama, sunnah itu dalam satu keluarga adalah satu orang, menjadi sunnah kifayah hukumnya. Apabila satu mengeluarkan, maka gugur kesunahan kepada keluarganya dapat semuanya. Bapaknya keluarkan duit berkorban, maka anaknya tidak perlu, istrinya tidak perlu lagi, sudah dapat pahala kesunahan berkorban tersebut. Tapi jangan sampai apabila kita mampu tahun itu, punya harta di tahun itu, tapi kita melewatkan tahun tersebut tanpa mengeluarkan korban. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, siapa yang mampu untuk tahun itu berkorban, lalu dia tidak mengeluarkan korbannya, fala taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami, katanya. Nabi enggak senang. Nabi kata ketujuh dengan orang tersebut jangan dekat konten. Artinya bukan dia itu keluar dari Islam, enggak. Tapi itu bukan kebiasaan umat baginda Nabi SAW. Kalau umatnya Nabi yang diakui, yang disenangi oleh Nabi adalah umat yang apabila dia mampu, dia mengeluarkan pada setiap tahun. Nah, ini yang perlu kita tahu, bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukan kewajiban. Apalagi kita mengira wajib seumur hidup sekali, tidak ada. Terkadang masyarakat kita, jamaah kita ini bertanya, Ustaz, saya sudah korban, laki sudah korban, anak sudah korban, berarti siapa lagi Ustaz yang mau korban? Boleh gitu nanti. Tapi ibadah korban itu bukan kalau pernah sekali tidak lagi berkorban. Sudah tidak boleh, anak sudah dikorbani katanya, istri sudah dikorbankan, hari itu ada tahun sekian. Lalu ketika kita tawarkan, Pak, korbankan tahun ini, sudah bosan 5 tahun yang lalu, bini sudah 4 tahun lalu, anak sudah semua, baru tahun tadi anak terakhir dikorbankan. Nah, ini dia mengira ibadah korban itu seumur hidup sekali. Padahal korban itu setiap tahun kita dianjurkan untuk berkorban bagi yang mampu. Sebetulnya kalau diusahakan ya mampu saja. Kalau ditabung ada saja. Sehari dia tabung 10.000, setahun 3 juta, 600. Cukup berkorban 3 juta aja korban. Sini berapa? 3 juta. Standar Samarinda ya. Di bawah itu jarang. Kalau kemarin dari Poso itu murah betul Pak, 2 juta aja korban sapi per orang, berarti ada sampai 14 juta. Umum daerahnya situ ya Sumatera, Sulawesi. Kalau di Palu kemarin itu dia di masjid balehonya 2,5 juta, murahnya sapi. Kalau kambing nggak tahu, tapi kalau sapi segituan. Memang sapi-sapinya kita sini dari sana semua Sulawesi, kebanyakan dikirim. Nah, itu ibadah korban ini sunnah muakkadah yang seyogianya bagi kita yang punya harta untuk korban tahun itu. Karena ini ibadahnya tahunan, setahun sekali. Lewat dari tanggal korban tersebut, ya kita kan kawal lagi melakukannya. Sudah lewat tanggal tasyriknya, kita walaupun punya duit banyak tidak bisa lagi melakukan ibadah korban, karena jatahnya setahun sekali. Nah, kalau yang kita ada di tahun itu harta lebih, maka kita keluarkan, dan itu sunnah. Apalagi hartanya ada berkurang juga kalau diambil berkorban. Artinya ada berkurang pun masih banyak aja sisanya. Pada habis jiwa hartanya, maka alangkah ruginya
dia melalui ibadah tahunan itu tidak ikut mengamalkan ibadah tersebut. Bahkan Nabi mengancam tadi dalam hadisnya, jangan dekat-dekat musalla kami. Padahal pahala yang didapatkan luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ma'amila ibnu Adam, tidaklah amal perbuatan anak manusia pada hari raya Idul Adha itu lebih dicinta oleh Allah kecuali menyembelih hewan kurban. Artinya begini, kalau seandainya hari raya itu kita berinfak, bersedekah 5 juta, sedekah duit berbagi orang 5 juta, dengan kita mengeluarkan duit berkorban 3 juta, mana lebih afdal perbuatannya? Lebih afdal kita berkorban daripada berinfak 5 juta. Itu maksud dari hadis Nabi, keutamaan hari Idul Adha itu untuk kita berkorban. Jadi kalau sampai kita punya harta lebih, bagus kita. Wa inna hadza ta'ti yaumil qiyamah, sesungguhnya binatang kurban yang kita korbankan itu akan datang nanti pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu kulitnya. Wa inna ad-dam yaqa' min Allah bimakan qabla an yaqa' 'ala al-ard. Sesungguhnya darah yang disembelih dari hewan korban kita sebelum menyentuh daripada tanah, dekat beberapa senti aja darahnya sapi itu untuk menetes ke tanah. Sebelum darah itu menetes ke tanah, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ampunan dosa buat orang yang berkorban. Begitu cepatnya ampunan Allah itu, secepat dari darah yang belum jatuh ke tanah. Qatibu biha nafsa, maka Nabi peringatkan dalam hadis yang di akhir, sucikanlah diri kalian dengan cara berkorban. Jadi kurban ini cara, sarana untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas dari itu bersih dosa kita berkat berkorban. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menguatkan, "Azimu dhahayakum", agungkan, besarkan hewan korban kalian. Sesungguhnya hewan korban kalian itu ala sirati maqayakum, di atas siratal mustaqim, akan menjadi kendaraan kalian. Ini sebuah kinayah. Bukan berarti kita naik sapi petunjuk kita naik siratal mustaqim ada ya. Artinya bisa menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ada rezekinya, niatkan, mudah-mudahan bisa berkorban jiwa. Tapi bila jaga niat itu berarti ada usaha, nabung, duitnya disisihkan. Sisihkan, ada lebihan rezeki, sisihkan, masukkan celengan. Karena menyatakan itu masukkan celengan, dilihat kita banyak, duitnya diambil pula, habis lagi, kita kumpul duitnya, masuki celengan, maka celengannya bentuknya sapi pula, besar bujur niatnya korban. Menyatakan ada kumpul dua, kurang sekalinya duitnya, ya sudah. Karena berkorban tahun ini, tapi niatnya sudah, kata Nabi, niatul mu'min khairun min amal. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja seseorang itu diberi oleh Allah tergantung niatnya. Niat kita berkorban, Allah tulis kita mendapatkan pahala berkorban. Itulah hebatnya umat baginda Nabi SAW. Cukup dengan niat yang baik, mendapatkan apa yang kita niatkan tersebut. Niat pada tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban, insyaallah. Begitulah terus kita perbaiki niat. Melihat saudara berangkat haji, niat mudah-mudahan aku juga bisa berangkat haji.
kumpul duitnya, niat, maka dengan niat kita mendapatkan apa yang kita niatkan tersebut. Nah, jadi pada dasarnya hukum korban itu adalah sunnah muakkadah. Tidaklah wajib kecuali apabila dia nazarkan illa bin nadar. Bila ia benar tahun itu atau kapan-kapan, maka dia wajib mengeluarkan korbannya, bukan sunnah. Bila aku tahun ini karena arisan aku bernazar berkorban, sekalinya karena arisan pas tagihan ada kepakai duitnya, kayak apa nazar korbannya boleh nanti. Nah, melaksanakan nazar korban itu pada harus tahun itu, boleh tahun-tahun berikutnya, kecuali kalau ini sebutkan tahunnya. Bilanya anakku hamil tahun ini, aku berkorban. Sekalinya hamil pas tahun ini, jadi nyampe tahun ini berkorban, maka wajib tahun itu berkorban. Bukan menjadi sunnah, tapi menjadi wajib melaksanakannya. Nah, bila kada dilaksanakan berdosa. Sama kayak sumpahnya, bila kada dilaksanakan sumpahnya itu menjadi dosa karena kewajiban sudah, korbannya wajib. Dulu pun bernazar juga. Dulu bila bini hamil, berkorban tahun itu, sekalinya pas hamil, bernazarnya korban kambing. Di wadah kita larang kambing. Akhirnya cari info di luar Indonesia. Boleh aja. Berkorban itu pada di tempat kita boleh. Dulu berkorban di kampung halaman boleh. Tapi bagusnya di tempat kita tinggal, supaya daging korban itu dibagi kepada tetangga masyarakat kita. Kalau di kampung itu boleh aja. Jadi orang kalau korban di kampung boleh. Ulun aja dulu jenazah korban, hanya cari yang murah. Berkorban di Afrika, jauhnya. Ada Papua lagi di Afrika, daerah Somalia. Di sana murah, 1.500.000 kambing. Jadi kita titip kirim duit 1.500.000, dikurs di mata uang sana, kita wakilkan engkau untuk membelikan hewan kurban dan menyembelihkannya sebagai nazar dariku karena Allah Ta'ala. Inya berikan pas hari raya, inya sembelihkan, inya videokan, inya fotokan, ini kurban sudah terlaksana. Pada keluar 5 juta, kan di sini kan kambing 5-6 juta, di sana 1.500.000. Karena terlanjur bernazar harus dilaksanakan, cari murah. Boleh saja. Jadi apabila kita nazarkan menjadi wajib, dan kewajibannya itu tidak harus tahun itu, boleh tahun berikutnya. Karena semalam bernazar kiranya aku lolos PNS berkorban, pas duitnya pada datang itu tahun depan, tabung dulu tahun depannya boleh. Kalau kita nazar. Kemudian lagi beliau katakan wala yujzi, tidaklah cukup berkorban itu kecuali dari binatang al-iblu onta, wal baqaru sapi dan semisalnya, wal ghanamu kambing dan semisalnya. Jadi 3 ini saja yang boleh kategori sapi, onta, kambing, ayam pada boleh. Biar sendiri banyak isi ayam ribuan, gana-gana ayam yang mulai pada kawah biar gana. Walaupun ada mazhab yang membolehkan, ada mazhab, cuman bukan mazhab yang apa, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Malik, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Ahmad, bukan. Tapi ada satu mazhab lagi yang memang tidak mu'tabar, tidak mu'tamad, tidak banyak pengikutnya.
yang mana sampai sekarang madhab-madhab yang lain itu akhirnya terputus karena muridnya nggak ada lagi. Kalau madhab yang keempat ini masih tersebar di mana-mana banyak. Maka dari madhab yang satu ini ada membolehkan bahwasanya korban itu boleh dengan ayam, dengan dikit. Ada duit tukar kambing, kita ini ayam yang kampung tuh itu suruh laki menyembelih hari raya aja malamnya itu besar hari malam hari rayanya sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa menyewa orang menyembelihnya beli seorang aja itu Bismillahirrahmanirrahim. Potong daging, masak, kasih sos lagi tetangga. Itu aku berkorban ayam tahun ini. Dan tetangga nyata pengalamannya bisa duit banyak dah mau kambing ayamnya itu korban. Boleh tidak ambil pendapat yang membolehkannya. Cuma dalam mu'tamad mazhab kita dan mazhab yang lainnya tidaklah boleh berkorban itu kecuali yang onta, sapi dan semisalnya kerbau, kambing dan semisalnya domba dan lain-lain. Paling afdolnya korban itu adalah onta. Yang kedua baqarah sapi. Yang ketiga baru kambing yang besar. Baru kambing kambing biasa kita korban. Itu dari segi hewannya. Tapi ada yang mengatakan ulama lebih afdol onta apa 7 kambing, maka lebih afdol 7 kambing daripada onta. Karena Nabi berkorbannya dengan kambing. Nabi tidak pernah pakai onta. Nabi korbannya tidak pernah pakai sapi. Tapi Nabi berkorban pakai kambing. Karena kita di sini kambing larang. Masyarakatnya pada senang dagingnya. Mungkin disuruh milih biasanya, oh lu daging sapi aja lah, jangan kambing, nanti kita makan di rumah. Akhirnya yang kambing berburu diujuk. Yang masyarakat hendaknya guru dikirim ini guru ada dari masjid apa nih kambing. Jadi itu kambing jual tumpuk kambing jadinya kolesterol naik sini Jadi kita boleh paling afdalnya adalah onta sapi karena dinilainya kata ulama dagingnya. Semakin banyak dagingnya, semakin afdal hewan korbannya. Dari segi warna ada juga keafdalannya. Dari segi warna adalah yang warna putih itu lebih afdal, pahalanya berliana. Kemudian setelah warna putih safra kekuning-kuningan. Thumma al-afra kemudian kecoklat-coklatan warnanya. Kemudian balqa campur, ada hitam, ada putih, warnanya coklat. Thumma al-hamra hanya merah. Terakhir thumma sauda hanya warna hitam. Kita sapi itu warna putih itu paling besar pahala. Di bawah itu kuning. Dan memang kalau warna itu terlarang juga harganya itu bersih. Pun yang gelap-gelap atau murah biasanya warnanya yang gelap. Dari segi pahala pun berbeda. Syaratnya di dalam hewan korban itu harus umurnya onta 5 tahun, jangan kurang 5 tahun. Bukan Masehi, Hijriah ya. Biasanya lebih cepat teman-teman. Kalau sapi minimal 2 tahun, kibas kambing 2 tahun. Kalau domba 1 tahun boleh. Jadi kalau yang mencari panitia hewan korban ya dilihat juga, bukan dilihat bobot. Oh ini besar, tanduk sudah sapinya. Sekalinya umur sapinya 4 tahun 10 bulan dan kurang. Karena kalau dipaksa, kalau kita beli itu pada sah hewan korban kita. Kenapa? Karena tidak mencukupi syarat umurnya. Kalau yang kambing 1
sapi 2 tahun. Kalau domba cukup 1 tahun saja. Dan syaratnya lagi di samping umurnya binatangnya tidak cacat. Ini perlu panitia teliti membelinya, jangan yang dibeli sapinya cacat. Sebelah matanya pada melihat, nggak boleh. Atau yang kedua, ini kita berbicara cacat yang tidak sah untuk korbannya. Atau yang kedua, sapinya pincang, kakinya yang parah. Sapinya pincang, tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Makanya dalam hal ini hati-hati para orang yang merobohkan hewan korban. Punya kada tahu ilmunya, belajar. Ini kita nih asal pinang ganal Allah, pinang kuat sidin 42 merobohnya. Sekalinya dijajak bagi sapi patah sapinya. Akhirnya apa? Hewan korbannya ada cacat. Hewan korban pada kawal dijadikan sebagai korban. Sembelihan saat itu ya sembelihan biasa dan ini disedekahkan, bukan sedekah korban. Yang rugi kasihan 7 orang itu. Makanya hati-hati merobohkannya. Kalau ada ilmunya nyaman. Kalau orang belajar itu 3-4 orang itu cukup. Ikan beli 15. Sapinya aja sudah bungkuk kalian, banyaknya manusianya yang merobohkan. Maka sudah rumah dinaiki pula. Yang sapi kol itu menaiki sapi. Kata kau pamer sapinya itu sakitnya, sapinya beratnya jadi tinggi. Orang ahli itu kan pakai tinggi-tinggian kan awal. Kenapa semua menyembelihnya? Ditekan tekuknya sih, pakai lutut, biasa tuang sebelah. Nabi begitu cara menyembelihnya soal-soal. Kita bisa juga menyembelih. Kalau Nabi itu cara menyembelihnya sendiri menekuk, menekan dari tekuknya binatang itu, lalunya lemes. Ditekan oleh Nabi pakai lututnya, lalu Nabi sambil ada begaran binatang. Ini yang dipegang sini. Kita juga kalau dipukul bisa pingsan lalu terusnya tekuknya itu tulang belakang dan leher kita itu. Nah, jadi harus ada ilmunya, jangan sampai mau merobohkan sapi setengah jam ada roboh-roboh. Sapi ini bangun berdiri lagi bangun lagi sampai disak pahanya bukan kulitnya ya kasihan. Apalagi yang sampai tercampur ke sungai, parit misalnya. Nah itu kasihan, yang berkorban nanti kasihan. Kemudian yang ketiga cacatnya kalau sapinya atau binatang korbannya itu punya penyakit. Ini juga ada penyakit yang membahayakan. Sapinya tidak bisa. Nah itu penyakit yang mengurangi dagingnya. Ya. Maka itu juga hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Dan yang keempat, cacat yang tidak diterima adalah terlalu kurus. Ini ada garis, kurus benar sapinya, tidak bisa untuk dijadikan hewan korban. Wa alla yabina syai'un min uduniha wa inqalla, dan juga jangan sampai telinganya terpotong, hilang sebelah telinga sapinya. Cari yang sehat, yang bagus binatang korbannya untuk dijadikan. Jangan juga giginya habis ompong sapinya. Jangan juga ompong sapinya. Wa adiyadriyat tadhiyah biha inda dabah aw qablahu, dan hendaklah orang yang ingin berkorban berniat berkorban dengan binatang tersebut ketika menyembelih atau sebelumnya. Nah, jadi bagi para yang berkorban boleh berniat ketika akan disembelih hewannya atau sebelumnya. Kalau kita kan biasa sebelumnya sudah taukil berwakil kepada panitia.
Di panitia juga saya wakilkan kau untuk memberikan sapi kurban saya. Niatnya untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala, atau niat dari untuk istri saya, atau niat untuk anak saya, boleh. Sapi onta jatahnya 7 orang, kambing jatahnya 1 orang. Jadi kalau bisa rame-rame. Guru boleh nggak seekor kambing biasanya kami serumahan ada kawan. Niatnya untuk 1 orang saja yang berkorban. Atau sekolahan guru boleh nggak kami para siswa para siswi beriuran sekelas akhirnya dapat 1 ekor kambing atau 1 kelompok dari sapi. Tapi niatnya korbannya untuk siapa? Untuk seluruh siswa siswi di kelas tadi. Tidak bisa. Karena jatahnya sapi hanya 7, kambing untuk 1 orang saja. Nah, itu dalam kita berniat kurban. Kalau ada pertanyaan, boleh ada berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal. Dalam mazhab Syafi'i boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Bahwa orang yang sudah meninggal tadi semasa hidupnya dia sudah berwasiat untuk boleh orang lain mengorbankan hewan kurban untuknya. Makanya dalam wasiat itu kalau kita hendak meninggal atau dari sekarang sudah siap wasiat takwa, wasiat haji, wasiat umrah, wasiat kurban. Siapa saja dari keluargamu, teman-temanku, jamaahku, murid-muridku yang mau menghajikan aku, mengumrahkan aku, mengkorbankan hewan kurban untukku, ku izinkan. Lalu kita meninggal, ada wasiat tadi, lalu siapapun hendak mengorbankan kita bisa. Ini hewan kurban ujar Allah hendak menyembelih untuk siapa? Untuk almarhum fulan bin fulan. Walaupun dia meninggal, padahal kurban itu ibadah untuk orang yang hidup. Kurban. Tapi ketika dia sudah meninggal, ada wasiat untuk dikorbankan, boleh. Tapi kalau dia tidak ada wasiat, dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad tidak boleh. Jadi niatnya untuk diri kita atau istri atau anak yang hidup, tapi niatkan pahalanya sensitif sampai aja. Walaupun niat kurbannya nama kita, tapi niatkan bahwa sapi ini, kurban ini pahalanya untuk almarhum ibu, untuk almarhum bapak yang sudah meninggal. Nah, itu bisa. Tapi ingat jatahnya 1 orang saja dalam kurban kambing. Kalau sapi boleh 7 ya. Itu berniat. Boleh ketika menyembelih, boleh sebelumnya. Makanya ketika hendak menyembelih itu seorang tukang sembelih tadinya membacakan niat orang-orang yang berwakil. Bulan, selesai baca Bismillah, Allahu Akbar. Sunnahnya menghadap kiblat. Sunnahnya pisaunya harus tajam, biar pada menyiksa. 1 kali sayatan langsung putus. Ada yang diulang-ulang, kasihan sapinya kesakitan. Kemudian mengasah pisaunya jangan di hadapan sapinya. Itu ada etika. Walaupun dengan binatang pun kita harus ihsan, berbuat baik kepada Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis qudsi, Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan kepada semua apapun, bahkan binatang pun kita ihsan. Bagaimana ihsannya kita dengan binatang? Mengasah pisau pun jangan di hadapan. Dikatakan sapi melihat mati yang manusia. Kita aja mau di hadapan kita aja pisau orang lain, kita nyaman kita melihat. Binatang pun sama. Menyembelihnya jangan di hadapan temannya, jangan. Tempat nyembelih di sini, sapi-sapi yang lain di sana. Ini sapinya melihat, menangis sapinya. Awalnya mati sembelih. Jangan. Itu namanya ihsan kepada binatang, dan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun kepada binatang.
Jadi berniat ketika hendak menyembelihnya atau sebelumnya boleh kita berniat. Kapan waktu penyembelihan itu? Waktunya adalah setelah terbit matahari pada hari raya dan berlalunya 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Jadi kan harus menunggu sembahyang untuk itu boleh sebetulnya. Misalnya isyraq jam 6 lewat sekian, sudah muncul matahari, kira-kira sembahyang 2 rakaat berapa menit, kira-kira khutbah 2 kali khutbah berapa menit yang rukunnya. Lalu kita kalkulasikan, berarti jam 6 lewat sekian itu sudah boleh menyembelih hewan kurban tanpa harus menunggu sholat. Kan sholat kita jam 7, bahkan di daerah lain bisa lama. Jadi kita harus jam segitu boleh. Yang penting sudah terbit matahari, 2 rakaat sholat, 2 kali khutbah berlalu, itulah waktu kurban. Tapi paling afdalnya habis sholat, karena kembali kepada firman Allah, washolli li rabbika wa sholatlah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah kata Allah. Nah, jadi jelas perintahnya setelah sholat sembelihlah kata Allah hewan kurban. Sampai kapan waktunya? Ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Kalau kita hari Rabu, akhirnya berarti 11, Kamis, Jumat, Sabtu sore sebelum maghrib itu terakhir kurban. Makanya ada duit hari Sabtu kurban, boleh masih hari Sabtu kurban. Cuman masjid tidak menerima lagi panitianya, sudah bubar panitianya. Hendak mukar di tempatnya saja, tempat penyembelihan, beli kambing, berniat di sana, disembelihkan, dipotongkan dagingnya, bagi-bagi dagingnya. Itu boleh sampai hari Sabtu sebelum maghrib. Wajibun tasaddaq, dan wajib mensedekahkan sedikit dari daging kurban itu dalam keadaan mentah, jangan sudah dimasak, tapi lagi dagingnya mentah. Kayak kita lakukan setiap kurban, dagingnya masih mentah, ini kita bagi-bagi pada masyarakat. Sedikit dari dagingnya boleh. Jadi bila dia mau kurban sapi solongan, 7 sekeluarga, yang disodakwakan separohnya aja Pak Ustaz, boleh separohnya diambil, atau sebuting pahanya aja Ustaz, sisanya kami ambil, soalnya hendak perkawinan anak kami ini. Wah, kemalar betul ini. Semuanya diambil sini. Cuman mau minta ke masjid ada bakal akut masjid. Ya panitia ada bakal akut, gak bisa orang aja kalau hendak begitu ya. Kalau hanya hendak sendiri, ambilnya semuanya. Sekalinya 5 kilo aja sedekahkannya. Boleh. Dan sunnah kita mengambil sedikit dari hewan kurban kita itu. Karena Nabi SAW mengamalkan demikian. Nabi apabila berkorban, Nabi mengambil kibdah. Kibdah itu hatinya kambing. Sisanya Nabi sedekahkan kepada para sahabat. Jadi kalau kita berkorban, ambil sedikit. Aku berdosa bila dibuatkan semuanya. Nah, jangan ambil sedikit. Barokah. Seperti Nabi SAW mengambil sedikit dari hewan kurban. Itu kalau kurban sunnah. Dan tidak boleh menjual sedikit pun dari binatang kurban itu. Nah, ingat, tidak boleh menjual kepalanya, menjual kakinya, menjual kulitnya. Kalau yang agama melarang kada boleh, haram, berarti duitnya hasil jualannya juga haram, dosa, tidak boleh. Harus diberi hadiah, paham ya? Harus diberi sebagai hadiah.
Kalau yang menyembelih dapat kepala, lihat dulu akadnya apa. Hadiah upah. Kami sembelih-sembelihkan hewan korban kami di masjid, enak upahnya kepala. Berarti bayarannya kepala dijadikan bayaran, maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau kita sudah bayarnya, misalnya menyembelihkan karena dapat hadiahnya kepala, boleh aja boleh kepalanya. Tapi kata dia hakutnya kepala sapi misalnya, maka itu boleh diberikan. Cuma beda akad aja, hadiah dengan bayaran. Begitu pun kulitnya, tidak boleh dijual ya. Dijual duitnya lumayan ya. Panitia mau panitia, tapi ada caranya supaya jadi halal, supaya jadi boleh. Ketika berkorban 7 orang ini kumpul, kasih tahu bapak, ibu, 7 orang ini nanti sapinya setelah disembelih kan kulitnya nggak ada yang mau buat masyarakat. Kita sini dipotong-potong ada hal. Jadi kami minta kulitnya untuk panitia supaya dijual dan duitnya untuk operasional misalnya. Oh iya ada apa-apa, jadi yang berkorban 7 orang. Kami berikan saja ke sang panitia, nanti dijual. Nah itu menjadi boleh hukumnya. Itu pada dulu bahwa bolehnya kita minta sebagai hadiah kurban, nanti dijual untuk operasional misalnya. Karena acara kurbannya di masjid, misalnya memakai air masjid, memakai listrik masjid, itu kan boleh, harus bayar kan. Gimana duit bayarnya? Jadi iuran buat 7 tadi. Misalnya bayar 50.000 nyumbang ke masjid untuk memakai air, memakai listrik. Tidak boleh masjid ikut serta dalam kurban, karena orang berinfak berwakaf ke masjid itu untuk maslahat masjid. Tidak boleh digunakan untuk selain maslahat yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Kurban tidak ada kaitannya dengan masjid. Kurban itu siapa yang berkaitan dengan itu? Ya petunjuk itu, yang urusannya itu petunjuk itu yang dimintai duitnya dari yang berkorban. Makanya di Arab Saudi itu ada panitia kurban. Tidak ada yang namanya panitia kurban pada. Jadi bila kita hanya berkorban, kita beli kambing, sembelih seorang atau orang lain yang menyembelih, dia potong-potong, selesai. Karena dari ini tinggal kita bagi-bagi seorang, bagi tetangga, bagi sisi, udah. Sisanya makan di rumah selesai. Kalau kita sini kan supaya merata, fuqara masakinnya dapat semua dari hewan kurban itu, nah, maka dibentuklah panitia supaya nyaman mendatanya, membaginya, ada kupon-kuponnya. Nah, ini perlu kita ketahui hal tersebut. Wa yatasaddaq fi jami'i man-durah, dan hendaklah dia sedekahkan seluruh hewan kurban yang dinazarkan. Nah, kalau dia itu hewan kurbannya nazar, maka yang berkurban tidak boleh makan dari hewan kurbannya tersebut walaupun sedikit, ya boleh. Makanya panitia harus jeli. Bila ada masyarakatnya yang nazar kurban, kasih tanda dompet merah, bulan sapinya ini. Nanti bila disembelih sapinya, jangan sisih diberi daging sapi itu, ambil dari sapi yang lain, kan dapat jatah. Kalau kurban itu biasanya kita berapa kilo? 4, 5. Biasanya berapa kilo? Tergantung beratnya dulu. Dan yang berkorban dapat jatah berapa? 3 kiloan biasanya. 3 kiloan ya, misalnya ya, yang korban. Jadi korbannya nazar, jangan diambil dari sapi yang dinazarkan. Misalnya sapi ada 2, ambil dari yang daging nomor 2. Karena sini supaya dapat jatah 2 yang korban bau guling daging ke rumah 3 kilo. Jangan dari daging yang dinazarkan, itu haram dimakan. Tidak boleh. Orang yang bernazar
memakan daging sedikit dari nazarnya itu hukumnya haram karena harus disedekahkan semuanya. Wa yukrah dan dimakruhkan bagi orang yang berkorban untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada di tubuhnya, kuku-kuku yang ada di tubuhnya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelih hewan kurban. Nah ini makruh hukumnya ya. Artinya rambut-rambut kita tadi itu tunggu dulu sampai hewan kita itu disembelih, maka semua tubuh ini dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jangan dipotong dulu rambutnya, jangan dicukur dulu bulu-bulunya, kukunya jangan dipotong. Dari kapan? Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah lewat ya. Jadi yang kuburannya korban jangan dipotong dulu kukunya hari ini. Nanti tunggu sampai hewan korban kita itu disembelih. Dan sunnah kita menyaksikan hewan korban kita itu disembelih. Mau binian, mau laki-laki saksikan, melihat. Sebagaimana Sayyidah Aisyah diperintah oleh Nabi untuk melihat sembelihan hewan korban dari jendela. Sayyidah Aisyah melihat Nabi menyembelih. Sunnah, pahala. Masalah mengasai darah itu tidak ada ya, tidak ada ajarannya di dalam sunnah Nabi ya. Ada orang mimpi polis buat apalah itu inilah itu dan sebagainya. Nah itulah sedikit hukum fikih yang berkaitan dengan kurban. Kalau digabung Ustaz akikah kurban boleh digabung kawinnya ya. Misalnya yang berkorban ke-6 kan kurang satu nih. Soalnya ada orang berakikah boleh bergabung jadi 7 dapat sekong sapi boleh 7 orang untuk kurban, ada akikah ada yang kurban. Ada yang bertanya afdal mana akikah kah kurban? Sebetulnya sama-sama sunnah muakkadah. Kita lihat dulu orang ini apabila dia mampu ke depannya untuk berakikah, maka waktu saat ini berarti lebih afdal berkorban dahulu karena momennya. Akikah masih bisa bulan Juli, tahun Juli, tuanya. Karena duitnya ada tahun ini, korbannya kalau dia yakin bahwa akan datang bisa akikah. Kalau dia ragu, kayaknya awal mulai tahun-tahun Juli akikah, tahun ini aja sudah duitnya ada, besok akikah anak. Sudah laksanakan akikah. Jadi fleksibel aja. Boleh mau yang mana didahulukan tergantung momen. Kalau momen yang pas kurban, lebih afdal adalah ibadah kurban yang kita laksanakan daripada akikah. Karena masih bisa di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya untuk mengeluarkan akikah. Nah itulah sedikit di antara apa yang perlu kita ketahui dan mudah-mudahan kita menjadi pengetahuan, penerangan dalam kita melakukan ibadah kurban. Dan tentu dalam penyembelihannya harus teliti ya, harus 40 saluran itu terpotong, saluran makan, pernapasan dan urat 2 itu terpotong dari leher hewan tersebut. Nah, mungkin 1-2 di antara pihak yang ditanya. Itu guru kan kami memotongnya di RPH Tanah Merah jauh. Kadang ada yang tidak hadir, tapi saya biasanya dibikinkan grup WA, di videokan boleh guru. Maksudnya? Untuk pemotongannya supaya dilihat sama yang kurban itu. Terus yang kedua, yang membagi untuk bagian hal kurban itu biasanya saya kalau beratnya 60 kilo, dagingnya itu 20 kilo yang dibagikan untuk yang berkurbannya itu. Jadi 20 dibagi 7. Atau bagaimana sebetulnya yang bolehnya itu? Ya, jadi di video atau enggak sebetulnya tidak masalah ya. Cuman kan di video lebih menyenangkan yang berkorban, yang melihat hewannya disembelih. Dan di antara untuk kita mengamalkan sunnah Nabi, karena Nabi mensunnahkan untuk melihat hewan korbannya disembelih. Karena sekarang zaman semakin canggih, ada perlu ke RPH sana kalau melihat live, misalnya di handphone kita, misalnya. Alhamdulillah
apa yang kita lakukan itu dapat sunnah sebagaimana yang diperintah oleh Nabi. Yang kedua, bagaimana cara pembagian daging kurban itu sebetulnya nggak ada dalam agama pembagian yang khusus. Dalam membagi daging kurban itu mau berapapun timbangannya boleh. Yang berkorban dapat sekian juga nggak dikasih, mau dikasih juga boleh. Jadi itu terserah panitia masing-masing menentukan. Jadi agama tidak ada menentukan maunya dapat 2 kilo, 20 kilo bagi 7 terserah. Bebas, mau disedekahkan semuanya atau yang 7 orang juga boleh saja. Tidak ada batasan di dalam timbangan membagi daging bagi yang mau korban atau bagi masyarakat. Orang Kristen boleh kada Ustaz dibagi? Kita lihat dulu. Kalau yang masyarakat muslimin di sekitar sudah dapat semua, ada lebihnya boleh. Kalau belum ada muslim yang dapat tapi si kafir dapat, hanya tidak boleh. Karena itu jatahnya muslim kita bagi. Kalau memang sudah semuanya muslimin, baru kita boleh. Atau kita beri kepada panitia menghadiahkan. Kan jadi kurban itu jadi hadiah. Itu boleh. Karena daging kurban yang sudah kita terima itu boleh, mau kita jual boleh, mau kita kasih ke orang boleh, mau kita masak boleh saja. Ada lagi kan? Kira-kira kalau ada kita tutup doa. استر عيوبنا وعيوبهم وعلمنا عنا ولا تدع طاعات يا رب وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.